Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi seluruh warga jemaat dan peserta ibadah live streaming. Dan selamat datang Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di gedung gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Penekanan Warta Jemaat Rantepao Minggu 9 Juni 2024. Poin ke-6, perubahan ibadah keluarga di kelompok pelayanan 7. Hari Selasa 11 Juni 2024 di keluarga Sampa Agus, pelayan saudari Jeniarti J. Sanda. Dan hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 gabungan sub A dan sub B di keluarga Martinus dan keluarga Benjamin Ganna, pelayan pendeta Jonan Tadius. Poin 21, ibadah lansia Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Senin 10 Juni 2024 pukul 9 di gedung gereja Jemaat Rantepao. Atas perhatian dan kehadiran para lansia Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Poin 22, ibadah bulanan PWGT Jemaat Rantepao dirangkaikan dengan pembinaan perating dari Klasis Rantepao dilaksanakan pada hari Rabu 12 Juni 2024 pukul 16.30 di gedung gereja Jemaat Rantepao. Poin 23, Sekolah Alkitab dan Porseni SMGT Seklasis Rantepao akan dilaksanakan pada hari Senin sampai Rabu tanggal 17 sampai 19 Juni 2024 di halaman gedung gereja Toraja Jemaat Rantepao. Terkhusus untuk SMGT Jemaat Rantepao dapat mengikuti semua kegiatan dalam giat sekolah Alkitab liburan. Poin 25, pelayanan pemberkatan perkawinan. 1. Saudari Laurensi Gloria Natalia SPD dengan saudari Aldi Podang ST dilaksanakan pada hari Sabtu 15 Juni 2024 pada pukul 9 di gedung gereja Toraja Jemaat Rantepao. Resepsi perkawinan dilaksanakan pada hari yang sama pukul 12.30 di Toraja Hiltra Hotel. Kedua, saudara Noel Rido Rataba ST dengan saudari Winnie Taruk Limbang SE dilaksanakan pada hari Sabtu 15 Juni 2024 pukul 9 di gedung gereja Toraja Jemaat Dadi Makassar. Syukuran keluarga dilaksanakan pada hari Minggu 23 Juni 2024 pukul 12 di gedung Avan de Loster. Mohon dukungan doa warta jemaat. Poin 26, telah meninggal dunia Ibu Evi Mastam Kadang ST MM atau anak dari Bapak Paulus Kadang dan Ibu Maria Pasolang, anggota Jemaat Rantepao di kelompok 1B pada hari Rabu 5 Juni 2024 di Bandung. Jenazah sekarang berada di rumah kediaman Parinding. Ibadah pemakaman dilaksanakan pada hari Senin 10 Juni pukul 11 dilayani oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Segenap Majelis Gereja dan warga Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka cita yang mendalam. Tuhan menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Dan informasi lebih lengkapnya silakan Bapak Ibu, saudara-saudari membaca dalam warta jemaat. Selamat beribadah.
Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Sidang jemaat kekasih Tuhan, puji syukur bagi Tuhan atas penyertaan dan perlindungannya senantiasa dinyatakan. Kuasa Roh Kudus telah menyatakan kehadiran Tuhan memimpin kehidupan kita, sehingga kita boleh berada pada minggu ketiga setelah perayaan Pentakosta. Hari keturunan Roh Kudus, sungguh bersyukur atas karya Roh Kudus melalui ibadah dalam tuntunan tema dibaharui dari sehari ke sehari. Mari memuji Tuhan dengan kita bangkit berdiri. Ku masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga. Pujian sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di sorga, dengan senap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi kamu. Roh Kudus akan terus memelihara kamu. Salam bagimu juga. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kita membaca Mazmur 130 ayat 1 sampai 8. Dibaca secara responsoris pemimpin dan jemaat. Mazmur 130 ayat 1 sampai ayat yang ke-8.
Seruan dari dalam kesusahan, nyanyian siara. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian Kepada suara permohonanku. jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? tetapi padamu ada pengampunan. Supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan jika jiwaku menanti-nanti. Dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel. Dari segala kesalahannya. O puang perangimi tega marangku. Buang perang ini tega marahanku, tanan di telinga tebing kamoyaku. Oh, buang kemi palang arah itu salahku. Jemaat Tuhan, mari bersama kita bangkit berdiri.
bersama kita mendengarkan dan mengaminkan ke-10 firman Tuhan ini. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara segenap jemaat yang kekasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus pernah berkata, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus telah diutus untuk menolong kita yang mengikuti kehendak Tuhan. Namun kita masih sering menunjukkan sikap hidup yang tidak taat. Kita masih dikuasai oleh dosa. Karena itu, marilah dengan penuh kerendahan hati kita tunduk mengaku dosa-dosa kita di hadapannya. Dengan rendah hati kami mengaku dosa di hadapan-Mu, Tuhan. Kami melalaikan firman-Mu dan lebih sering mengikuti kehendak kami sendiri. Ampunilah kami yang berdosa ini. Kau
dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari bersama sekali lagi kita angkat pujian kita, bukan dengan barang yang fana. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Telah mati dan tinggalkan jalan hidup yang lama. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Dan di depan ada kotak pembangunan untuk pembangunan gedung pelayanan jemaat Rantepau. Sambil persembahan dipersiapkan, kita mendengarkan firman Tuhan dari 1 Korintus 9 ayat 7.
Firman Tuhan berbunyi, siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Kita memuji Tuhan, kudengar berkat-Mu turun bagai hujan yang lebat. Ya, selamat malam Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan. Lagi-lagi kami majelis gereja akan melelang beberapa natura yang dipersembahkan oleh warga jemaat
untuk menunjang pembangunan gedung pelayanan kita. Gedung ini akan dipakai bulan November pada saat perhelatan besar gereja-gereja se-Indonesia. Kita menjadi tuan rumah. Ya kita terima itu tahun 2024 jadi tuan rumah 540 tahun lagi baru kita dapat itu. Jadi gereja se-Indonesia berebut menjadi tuan rumah. Ya. Nah, mari kita semua bersukacita dengan jiwa roh kita berkobar-kobar untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Ya, jangan takut kekurangan Bapak Ibu, ajaib kasih Tuhan. Yang pertama, ayam dulu. Iya. Lari mojo. Yo. Ina allo dilelang mo pana persembahkan sule yang lelang. Jadi hari ini ada 2 ayam kampung. Bapak Ibu pasti tahu, terutama ibu-ibu, kalau ayam kampung itu sehat sekali, enak dibikin sop, chicken sop, pakai jagung atau ini. Ya, ini ayam londong dulu. Silakan ditawar Bapak Ibu. Berapa? 100. Iya, pendek-pendek pi. Pendek-pendek kisi di adingku. Iya, pira 200. Ya, terima kasih Bapak Penatua, pertama Penatua ini pala suli bangsia. Ya, pindah ke tamanya. Pak Israel sedang lobok 200. Pertama, kedua dan ketiga. Nanan ni joboko. Iya. Misa pa no niyo mo joboko mbay tak siar kana manuk birang bela mental lo mo. Iya. Oh. Ina paalo na Ricuilio na sabah pimbinaan kan majelis gereja dan dia nakal sekali di belakang. Oh, sama Bang Sia, tapi lu sudah kok, dia Marira. Iya, silakan adingku Ibu Penatua. Pira tawaran nih. Ono ko bang mau dikali na. 200. Iya, 200 1 kali, 2 kali, 3 kali. Silakan. Iya, nanti simpankan. Labu kuning, silakan Bapak Ibu tawar, sehat sekali, segar, di sayur bening bisa, di kolak juga bisa, dibikin cake labu juga enak sekali, cake labu enak. Ya, siapa menawar? 100? Ya, 100 1 kali. Yang menawar 100 sembako tiro oleh Lindona. Biku tandai iya. 100 1 kali tak kena rengan-rengan isi iki bang. Pak Bos. 100 150 3 kali. Lah. Iya, 150 3 kali. Simpankan nanti ambil di belakang, Pak. Oh, ini yang sehat. Jeruk limon, apa sana teh? Lemon, iya. Jeruk lemon, ya bisa untuk obat. 100 dari belakang Ibu Penatua. 100 1 kali, 150 2 kali, 200 2,5 3 kali, iya. Siapakah yang melelang di? Oh, temanku, ya. Oh, di cepat-cepat Pita. Nanti warga dipersembahkan kembali. Terima kasih banyak. Ya, Tuhan nanti gantikan yang lebih banyak. 203 kali dari belakang Ibu Penatua tadi. Ya, simpankan di belakang. Ya. Ya, dia butuh untuk cucunya. Iya. Ini yang merah-merah lagi dulu. Ya, kalau saya kesukaan saya merah. Siapa bisa tawar?
jambu air. Anak muda kalau ini dibikin rujak Betawi enak sekali. Ya hanya lada, tarasi, nah gula putih, jangan pakai gula merah. Kasih air hangat, taruh ini rendam, enak sekali. Siapa minat? Aduh, kata Pak Apena tuh endut-endut ini. Ya tawar. Dan kamu tahu ini. Berapa dek? 50? Iya, 50. 3 kali. Iya. Bikin kolak enak. Terakhir sekali Markisa. Markisa parasangan nanti Markisa Belanda raka Markisa Indonesia raka. Ya besar sekali lagi gendut kayak Pak Agus. Ya. Siapa tawar? Siapa tawar? Ada yang tawar? Ya, Ibu Penatua sebelah kiri 50, 3 kali. Kurus semangat Buddha Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan. Makasih banyak. Mari kita memohon persembahan kita ke hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa kekasih dalam kerajaan surga. Karena Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk membawa ungkapan syukur kami. Lewat pundi yang telah dijalankan dan juga lewat natura yang telah diuangkan. Biarlah semuanya itu menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Dan dapat dipakai untuk pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Yang masih ada pada masing-masing kami, ajar kami untuk memakainya seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah seluruh hidup dan kehidupan kami boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami datang berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kita menyanyikan nyanyian syukur persembahan dengan kidung pujian Betapa Hatiku Berterima Kasih Yesus. Cukup berarti untuk ku persembahkan, hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Jemaat Tuhan, mari bersama kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan bagian firman Tuhan
yang akan kita baca, kita akan renungkan bersama malam hari ini. Ada beberapa bagian bacaan kita. 1 Samuel pasal 8 ayat 8 sampai ayat yang ke-20. 1 Samuel pasal 8 ayat 4 sampai ayat yang ke-20. Kemudian dari 2 Korintus pasal 4, dari 2 Korintus pasal 4 ayat 13 sampai pasal 5 ayat 1. 2 Korintus pasal 4 ayat 13 sampai pasal 5 ayat 1. Dan dari bacaan kitab Injil Markus pasal 3, Injil Markus pasal 3 ayat 20 sampai ayat yang ke-35. Setelah bersama kita mempersiapkan firman Tuhan ini, biarkanlah Alkitab kita terbuka di hadapan kita. Mari bersama kita mohon pimpinan pertolongan dari Tuhan, kita berdoa. Terpuji Engkau, ya Allah, dari kekal hingga kekal, Allah pencipta, pemilik dan penuntun kehidupan kami. Bersyukur kepadamu Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu, tuntunan kasih penyertaan-Mu yang terus menuntun kehidupan kami. Sehingga saat ini Tuhan, Engkau masih memperkenankan kami bersama untuk boleh datang bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu di rumah-Mu yang kudus. Dan juga bersama dengan saudara-saudara kami, jemaat-Mu, yang boleh bersekutu bersama dengan kami melalui live streaming. Terima kasih Tuhan untuk segala waktu yang Engkau terus anugerahkan bagi kami, untuk kami terus memuji, memuliakan Engkau. Dan di tengah persekutuan ini Tuhan, kami selalu rindu untuk belajar firman-Mu yang telah tersedia di hadapan kami. Kami percaya Tuhan bahwa firman ini akan selalu menjadi makan rohani kami, akan selalu membawa perubahan, pembaharuan dalam hidup kami, untuk bagaimana kami harus hidup sebagai anak-anak Tuhan. Dalam segala keterbatasan, kelemahan kami, Engkau yang memampukan kami Tuhan oleh tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah sungguh firman ini akan bermakna bagi kami, untuk menjadi kekuatan, menjadi pegangan hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. 1 Samuel pasal 8 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan, orang Israel menghendaki seorang raja. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami, perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu, yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya,
Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 5.000. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak, dan juru makanan. Selanjutnya dari ladangmu, kebun anggurmu, dan kebun zaitunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istananya dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10 dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu. Tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel dan mereka berkata, "Tidak, harus ada raja atas kami." Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Firman Tuhan. Pembacaan kedua dari 2 Korintus pasal 4 ayat 13 sampai pasal 5 ayat pertama. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, "Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata." Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Pasal 5 ayat 1, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia.
Berita Injil dari kitab Injil Markus pasal 3. Injil Markus pasal 3 ayat 20 sampai ayat yang ke-35. Yesus dan Beelzebul. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kure sumangak puang. Selamat malam Bapak Ibu. Ya, salam sejahtera, salam sehat bagi kita sekalian. Beberapa bagian bacaan kita malam hari ini bersama kita akan dituntun dalam satu tema. Dari satu bagian bacaan kita, saya bacakan dari pasal 4 ayat 16 2 Korintus pasal 4. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Satu tema perenungan kita, dibaharui dari sehari ke sehari. Dibaharui kello-kello. Bapak Ibu dan saudara-saudara segenap jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita mendengarkan tema ini berbicara tentang hal dibaharui, sejak sidang Sinode Am di Tanuli Putagari dengan tema berubahlah
oleh pembaharuan budimu. Dan juga kemudian satu peringatan 500 tahun reformasi gereja, mengambil satu tema sementara perayaan 500 tahun, yaitu dalam satu ungkapan Ecclesia Reformata Semper Reformanda, gereja reformasi yang terus dibaharui. Dan itulah yang terjadi dan terus berjalan, sehingga mengapa kemudian dalam kehidupan kita bergereja selalu ada pembaruan. Ya, sehingga berbicara tentang hal pembaruan tidak lagi mengatakan oh ya tunda dulu nasusi mo ito, tunda dulu yang nang susi mo ito, tempo nasusi mo ito. Ya, ungkapan-ungkapan yang sering kadang kita dengarkan ya dari Bapak Ibu kadang dalam pertemuan-pertemuan dalam rapat, ya ketika ada sesuatu hal yang baru dengarkan, wata era susi to susi apisan to nang tempon na susi mo ito ya. Ya, kumatu mo susi to ko nang susi mo ito. Reformasi, pembaruan yang akan selalu terjadi. Dan ini menjadi sesuatu hal yang juga kadang dan bahkan sering terjadi dan kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai manusia yang selalu hidup di zaman yang selalu berubah. Akan selalu mengalami dan akan selalu menjalani hal tentang pembaruan hidup, pembaruan diri. Baik secara fisik, dari segi penampilan, selalu kita berusaha untuk bagaimana hari ini tampil beda, besok bisa tampil beda lagi, ada pembaruan, ada sesuatu yang berubah, dan lain sebagainya. Dan juga tentang dua hal yang disampaikan oleh Paulus, bukan hanya secara fisik atau berbicara tentang dua hal, yaitu manusia lahiriah dan manusia batinnya. Manusia lahiriah dan manusia batinnya. Sebuah keadaan, sebuah situasi yang pasti akan terjadi dan dialami oleh setiap orang secara alami, bahwa manusia itu kemudian lahir, bagaimana dia bertumbuh, bagaimana dia berkembang, bagaimana dia mencapai satu puncak tertentu dalam karirnya, dalam kesuksesan, bahkan juga secara fisik bagaimana dia ya tampil menarik, cantik. Tetapi kemudian secara alami itu akan kemudian mengalami perubahan, akan mengalami kemerosotan. Wajah kemudian bisa akan berubah dari mulus, dari glowing menjadi ya tikurung. Sekalipun bahwa orang bagaimana untuk bisa memoles wajahnya, untuk mau memperlihatkan seakan-akan bahwa dia masih bisa tampil memperlihatkan wajah yang muda, tetapi umur tidak bisa dibohongi. Karena itu hal yang otomatis akan terjadi, hal yang alami, sesuatu akan terjadi. Banyak hal bisa orang lakukan, sekali lagi Bapak Ibu. Mungkin setiap hari, setiap saat ke salon, untuk bagaimana hari ini bisa tampil berbeda, apalagi kalau banyak undangan, banyak kegiatan, ya besok bisa tampil berbeda lagi. Tetapi hal yang selalu dan pasti akan terjadi, bahwa akan mengalami perubahan secara fisik, akan melewati suatu masa, akan menempuh suatu masa, dan bahkan kemudian akan berakhir pada suatu titik di mana hal itu kemudian secara berangsur-angsur akan hilang. Dia akan melewati titik maksimum,
titik pada sebuah puncak di mana dia akan memperlihatkan sebuah tampilan yang baik, yang luar biasa. Dan itulah manusia lahiriah. Dia akan terus berubah secara fisik, akan berkembang, tetapi kemudian dia akan mengalami kemerosotan. Dan ini hal yang disampaikan oleh Paulus. Tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, yaitu sebuah kesadaran yang pasti akan terjadi dan akan dialami oleh setiap orang. Tetapi sekalipun demikian, dari segi fisik, dari segi tampilan bisa berbeda, bisa berubah. Tetapi hal yang penting yang mau disampaikan oleh Paulus ialah bagaimana dengan manusia batinnya. Manusia batinnya itu seperti apa? Bahwa kita punya hati, kita punya pikiran untuk bagaimana kita hidup dan seperti apa keberimanan kita. Bagaimana pola pikir kita, bagaimana cara kita berpikir. Seperti yang saya katakan tadi bahwa ya mungkin ada yang mengatakan kalau sekarang mengatakan ya dulu seperti itu, ya tidak seperti ini, harusnya seperti itu. Ya ditanya mengapa seperti itu, ya sudah seperti itulah. Ya susi betul tena pogok ini atau tediumai nang susi moya to ya tempon dia nang susi moya to. Tanpa kemudian harus bisa menjelaskan, ya termasuk berbicara tentang soal adat dan budaya. Ketika ada hal yang baru terjadi mengatakan wah salam itu tak susi itu nang susi dolon atau ya. Di koma tu nang susi itu nang susi moya to ya nang tempon dolo susi itu. Ini menjadi sebuah tantangan Bapak Ibu yang akan kita hadapi dan akan terus kita alami. Bacaan kita tadi dari 1 Samuel, sebuah harapan dari bangsa Israel, sesuatu yang terjadi dan dialami oleh seorang Samuel, bahwa memang dia harus menyadari seorang Samuel yang dipakai oleh Tuhan punya batas waktu. Seiring dengan berjalannya waktu, bahwa sudah saatnya kemudian dia akan melepaskan satu bagian tanggung jawab karena ya dia sudah tua. Sehingga orang Israel, para tua-tua semua datang. Mereka datang kepada Samuel, mereka berkata kepadanya, engkau sudah tua, anak-anakmu tidak hidup seperti engkau, maka angkatlah sekarang seorang raja. Sudah saatnya kemudian dia akan melepaskan tampuk kepemimpinan itu. Sekalipun ini satu tantangan yang terjadi bahwa kepribadian seorang Samuel tidak mencerminkan sikap yang harus dinampakkan, diperlihatkan oleh anak-anaknya. Sehingga satu tuntutan yang disampaikan oleh bangsa Israel bahwa bagaimana dia akan memilih seorang yang kemudian nanti akan menggantikannya. Sebuah desakan yang harus segera dilakukan. Sekalipun Tuhan kemudian mengatakan bahwa bukan engkau yang ditolak tetapi aku yang ditolak. Tetapi inilah sebuah fakta yang terjadi dan akan dialami oleh seorang Samuel bahwa tampuk kepemimpinannya sebagai seorang raja kemudian harus berpindah tangan karena dia sudah tua. Dan itulah yang dikatakan oleh Paulus dalam bacaan kita hari ini. Bahwa ya secara lahiriah Samuel kemudian telah menjalani suatu masa, kemudian masa itu akan segera berakhir. Namun sekalipun demikian, hal yang penting bahwa secara fisik dia merasakan, dia akan mengalami kemerosotan, tetapi secara batinnya, secara manusia batinnya, dia akan terus mengalami pembaharuan pola pikir dan bagaimana kemudian harus memperlihatkan sesuatu hal yang baru dalam kehidupannya.
Karena ini menjadi sebuah tantangan yang akan terus dan akan kita hadapi dalam kehidupan ini. Seperti yang disampaikan oleh Paulus, kesadaran itu dialami. Sebuah pembaharuan pola pikir dalam kehidupan seorang Paulus, sekalipun bahwa secara lahir ini menjadi sebuah tantangan baginya, bahwa dia sebagai seorang penganiaya jemaat, tetapi kemudian oleh kekuatan Roh Kudus yang dinyatakan kepadanya, kemudian mengubah kehidupan seorang Paulus untuk kemudian bagaimana menjadi terang, menjadi seorang yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaan namanya, kemuliaan Allah yang dinyatakan, yang juga kemudian dinampakkan pada wajah Kristus. Sebuah kesadaran Paulus mengatakan, mengibaratkan seperti dirinya sebuah bejana tanah liat yang rapuh dan lemah, menyadari kerapuhan keterbatasannya, tetapi justru itu kemudian menjadi sebuah kekuatan baginya, bahwa kerapuhan itu kekuatanlah yang kemudian menjadikannya mampu untuk terus menjadi saksi Kristus dalam kehidupannya. Dalam ayat 17 dia mengatakan penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan baginya, bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, bahkan kemudian jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ini sebuah kesadaran akan sebuah tantangan yang pasti akan dihadapi oleh seorang Paulus, tetapi dia melihat bahwa akan jauh lebih besar kemuliaan yang akan dinyatakan, kemuliaan yang kekal yang Tuhan sudah nyatakan baginya. Kemuliaan yang kekal seperti apa yang kemudian disampaikan oleh Paulus dalam sebuah pengalaman imannya. Dia percaya bahwa pembaharuan kehidupan orang percaya bukanlah hal yang mudah, sekalipun kemudian akan bertumbuh dan berkembang dalam berbagai tekanan, dalam berbagai masalah, bahkan penderitaan sekalipun. Bahkan penindasan yang mereka alami itu bisa saja membuskan sebuah harapan untuk kemudian bagaimana tetap menjadi orang yang beriman kepada Kristus. Akan tetapi kemudian Paulus meyakini bahwa perubahannya akan terjadi, pembaruannya akan terjadi. Semua karena Allah sendirilah yang bekerja. Semua karena Allah yang memberikan kekuatan kepadanya di dalam satu pengharapan kepada kepenuhan kerajaan Allah. Sehingga ini menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa yang tidak akan sebanding dengan penderitaan yang akan dialami. Karena itu hanyalah bersifat sementara yang disampaikan oleh Paulus. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu hanyalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan itu adalah kekal. Dan satu kekuatan bagi seorang Paulus dalam menghadapi semuanya adalah bagaimana dia menjadi seorang yang tidak tawar hati. Sebab itu kami tidak tawar hati. Ini beberapa kali dia sampaikan. Bahkan di ayat-ayat sebelumnya dia sudah menyampaikan tentang hal ini, bahwa oleh kemurahan Allah bagaimana dia menerima pelayanan itu, menerima tanggung jawab, menerima pembaruan hidup dari seorang penganiaya kemudian dipakai oleh Tuhan. Tetapi itu menjadi sebuah motivasi dorongan baginya. Dia sadar untuk tantangan ini, bagaimana dia akan menjadi saksi sementara kemudian dia punya masa lalu yang kelam. Dan kadang itu menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi kita. Selalu kita melihat masa lalu kita. Ya, saya tidak bisa, saya tidak mampu. Saya punya masa lalu yang seperti ini dan seperti itu. Tetapi sekali lagi bahwa ini bagi Paulus sebuah kekuatan baginya untuk menyatakan bagaimana kesaksian. Karena dia percaya, dia tahu bahwa
Allah sendirilah yang telah menyatakan pembaharuan di dalam dirinya, merubah pola pikirnya. Ya, sehingga tentu bahwa ini menjadi sebuah keteladanan bagi kita sebagai orang percaya dalam perjalanan hidup kita, seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan perubahan zaman yang akan selalu terjadi dan kita alami. Simbol dan ungkapan yang disampaikan oleh Gereja Reformasi bahwa Gereja Reformasi itu akan terus membaharui diri, akan terus mengalami pembaruan dalam hidupnya. Gereja-gereja akan terus berkembang. Mengapa kemudian hari ini tata gereja bisa berubah? Ya, karena tentu bahwa kita selalu melihat tentang situasi yang sedang kita alami dan kemudian bagaimana situasi ke depannya. Kalau dulu orang katakan, oh tidak boleh seperti itu. Tetapi kemudian seiring dengan berjalannya waktu, dan tentu bahwa itu selalu didasarkan pada firman Tuhan. Jadi reformasi pembaruan yang dilakukan, yang dianjurkan itu selalu didasarkan pada apa kata Alkitab. Alkitab selalu menjadi dasar dalam segala perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita, termasuk dalam menghadapi tatanan adat budaya kita. Sehingga ya, satu hal yang penting adalah bahwa kehadiran Injil di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita sebagai orang Toraja, kita syukuri bahwa sungguh telah membawa banyak perubahan dalam tatanan kehidupan kita, dalam bermasyarakat, dalam berbudaya. Karena Injil itu seharusnya lah yang harus menerangi setiap apapun yang kita lakukan dan kita kerjakan, termasuk dalam ya pelaksanaan soal adat dan budaya kita. Ya, sehingga tidak dengan suatu ya pandangan dan pemahaman yang dulu kita katakan bahwa ya sudah seperti itulah, tidak bisa lagi dirubah-rubah dan lain sebagainya. Adat itu kan buatan manusia. Bagaimana orang tua kita kemudian mengambil satu kata sepakat dan kemudian memutuskan bahwa seperti itulah yang akan kita lakukan dan kita kerjakan. Dan itulah adat yang selalu kita lakukan. Mengapa kemudian di tempat yang lain berbeda, kemudian di daerah yang lain bisa berbeda? Karena itulah yang menjadi kesepakatan mereka di sana, tidak secara menyeluruh. Dan bahkan kemudian sekali lagi bahwa perubahan zaman ini, banyak hal yang kemudian juga akan dirubah. Dan inilah yang akan selalu menjadi tantangan kita, menjadi tantangan gereja ke depan ini. Untuk bagaimana seperti apa, bagaimana kita mengalami perubahan dan membaharui diri kita. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah manusia batinnya. Perubahan itu pasti akan selalu terjadi dan kita akan alami. Sehingga kita dapat menghayati bahwa segala sesuatu tak dapat bertambah dan berkembang tanpa perkenan Tuhan. Segala sesuatu tidak akan bisa berubah tanpa perkenan Tuhan. Tuhanlah yang kemudian akan mengubahkan segala sesuatunya, tentu berdasarkan dengan firman-Nya. Ya, sehingga ya bagaimana kita akan selalu untuk bagaimana rajin membaca dan selalu membaca Alkitab, karena itulah menjadi kekuatan kita, menjadi senjata kita, menjadi dasar kita. Kalau tidak ada dasar kita, landasan kita untuk melakukan sebuah perubahan, ya orang akan selalu mengatakan, ya apa dasarnya? Apa dasar teologisnya? Apa dasar Alkitabiahnya? Ya, dalam perdebatan, dalam persidangan orang selalu bertanya, apa yang menjadi dasar teologisnya? Di surat Alkitab susito. Dereka di surat Alkitab kumua dami sitangga, dami ya, dami apa silaga dan lain sebagainya. Ya. Tidak ada tertulis seperti itu, tetapi Alkitab berbicara banyak tentang soal dampak dari semua bentuk hal-hal yang kemudian sekarang itu ya bagaimana diklaim sebagai sebuah adat dan budaya kita, selalu dibungkus dengan tujuan-tujuan yang tentu ada hal yang ingin kita capai di dalamnya. Sehingga Bapak Ibu dan Saudara,
perubahan yang harus kita baharui dalam hidup ini adalah tentu bahwa bagaimana manusia batinnya kita, bagaimana pola pikir kita, bagaimana cara kita berpikir dalam kehidupan ini, sehingga kita yakin, kita percaya bahwa kita yang telah dijadikan sebagai manusia baru akan terus mengalami proses pembaharuan batinnya dalam diri setiap orang, yang kita percaya bahwa itu hanya bisa oleh tuntunan kasih dan karya Roh Kudus. Sehingga bagaimana kita selalu menyerahkan kehidupan kita untuk bagaimana Roh Kudus itu akan selalu bekerja dalam hati kita, akan selalu menuntun kehidupan kita, sehingga sungguh akan selalu membawa segala perubahan dalam kita menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Roh Kudus akan selalu memberikan hikmat bagi kita bersama-sama, dan bagaimana kita terus bersekutu dengan Roh Kudus setiap hari, agar batinnya kita akan terus berbaharui dalam kita menjalani dan menghadapi berbagai tantangan, berbagai persoalan dalam kehidupan kita. Tuhan dipuji dan dimuliakan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara segenap jemaat yang kekasih dalam Tuhan, sejenak bersama kita menghayati dan merenungkan dalam saat teduh bagaimana kita akan bisa dibaharui dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada begitu banyak tantangan dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak hal yang sering kita hadapi, yang bahkan kemudian kadang sulit untuk membawa perubahan pola pikir dalam hidup ini. Namun ketika kita membuka hati kita, membuka Roh Kudus akan terus bekerja dalam hati kita, kita yakin dan percaya bahwa kita akan selalu mengalami pembaruan dalam hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita bersama. Kita akan bersama masuk dalam doa syukur dan syafaat kita. Beberapa pokok doa kita hari ini kita akan dukung dalam doa anggota jemaat Tuhan yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Ada Bapak Hosea Kereng, ada Bapak M. Lindung, Ibu Maria Limbong, Ibu Fatake, Bapak Deonian Linggi, Ibu Agustina Sombolangi, Bapak JB Rantebungin, Bapak Anwar Sanusi, Ibu Marta Kobi, Bapak Yoram Parate dan pemulihan, Ibu Diaken Yoharni Lolok dalam pemulihan setelah menjalani operasi di Makassar, juga Ibu Dina Surasaranga dalam pemulihan, Saudara Sepri Pabunga yang sementara mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Marampa, dan Saudari Dian Martin dalam pemulihan setelah menjalani operasi sesar, Bapak Sandi Polo Padang, orang tua dari Budiaken Sajana dalam pemulihan di Palopo, Bapak A. John Lande dalam perawatan di rumah, Saudara Tiara S. Umbas dalam pemulihan di Jogja, dan juga terus mendukung dalam doa pemulihan Bapak Pendeta Yonatan Mangalo yang telah menjalani operasi, dan mungkin masih ada yang tidak sempat disebutkan satu persatu. Dan kita percaya bahwa Tuhan tahu dan mengenal setiap apa yang sedang dialami oleh segenap jemaat Tuhan. Mari bersama kita satukan hati kita dalam doa syukur dan syafaat kita. Kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, Engkau Allah pemilik hidup ini. Engkau yang telah nyatakan kasih dan karunia-Mu di dalam Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Juga oleh tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu yang Engkau telah curahkan bagi kami, akan selalu membawa perubahan dalam kehidupan kami. Secara manusia batinnya kami akan selalu mengalami perubahan, pembaharuan. Seiring dengan berjalannya waktu, dalam kami menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan kami. Bahkan dalam menghadapi perubahan zaman,
selalu ada hal-hal yang baru yang selalu kami hadapi. Sekalipun ya Tuhan bahwa secara lahiriah kami akan mengalami kemerosotan, soal fisik, soal umur yang akan terus berlalu, namun secara batinnya bagaimana kami akan mengalami pembaruan dalam hidup kami. Dan kami percaya bahwa hanya oleh tuntunan kuasa Roh Kudus mula yang akan selalu bekerja dalam hati kami untuk bagaimana kami selalu mendapatkan dan bagaimana kami senantiasa diperbaharui dalam kehidupan kami, pun dalam kehidupan persekutuan yang Tuhan karuniakan bagi kami bersama. Bapa di surga, melalui syafaat kami malam hari ini, menopang dalam doa beberapa orang tua kami dan juga saudara-saudara kami, anak-anak kami sedang dalam menjalani pemulihan, mendapatkan perawatan di rumah sakit dan juga di rumah. Kami percaya bahwa kasih-Mu ya Tuhan Engkau terus nyatakan bagi mereka, berkat-Mu Engkau terus nyatakan bagi mereka, memberkati tubuh mereka, memberkati segala bentuk perawatan yang mereka terima, memberkati makan minum obat-obat yang mereka terima. Dalam satu harapan kami bersama ya Tuhan bahwa mereka boleh dipulihkan, disembuhkan dari sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Juga berdoa bagi para orang tua kami yang lanjut usia dalam segala keterbatasan mereka. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mengasihi mereka, memberikan kekuatan, sekalipun secara fisik mereka lemah tetapi iman mereka tetap kuat dalam pengharapan kepadamu Tuhan, bahwa Engkau ada menuntun dan terus menyertai kehidupan mereka, sehingga mereka terus menikmati kehadiran Tuhan dalam menjalani masa tua mereka. Juga berdoa bagi para duda janda, anak yatim piatu, bahkan anak-anak kami dalam segala keterbatasan mereka. Kami percaya bahwa Engkau mengasihi mereka Tuhan dengan cara Tuhan sendiri, sehingga sungguh dalam perjalanan hidup mereka merasakan dan mengalami bagaimana campur tangan Tuhan menuntun kehidupan mereka. Juga kami menyatakan syukur kami kepadamu Tuhan, jikalau hari ini bahkan sepanjang minggu ke depan ini bersama dengan jemaat-Mu yang terus boleh menikmati pertambahan usia yang semuanya kami percaya bahwa bersumber daripadamu. Bersyukur bersama dengan orang tua kami dan saudara-saudara kami, anak-anak kami yang boleh mengalami pertambahan usia ini. Biarlah Tuhan dalam perjalanan hidup mereka sungguh tak merasa menikmati kasih dan penyertaan-Mu, dan selalu bersyukur untuk setiap berkat anugerah-Mu dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, berdoa untuk segala bentuk pelayanan kami dalam seminggu ke depan ini, baik ibadah keluarga, ibadah insidentil. Tuhan berkati kami, memberkati segala majelis gereja, pendeta, penatua, diaken dalam tanggung jawab pelayanan yang Tuhan anugerahkan. Tuhan berikan kekuatan, berikan hikmat kesehatan yang baik, sehingga sungguh ya Tuhan kami boleh dimampukan untuk mengangkat tugas pelayanan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami. Kami berdoa untuk rencana pemberkatan perkawinan bagi kedua pasang anak dan saudara kami, Saudari Laurensi Gloria Natalia dengan Saudara Aldi Podang, Saudara Noel Rido Ratama dengan Saudari Winita Ruklimbong, yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 Juni akan datang. Tuhan berkati segala persiapan mereka, keluarga, Engkau memberkati mereka, sehingga pada waktunya nanti semua rangkaian dalam rangka pemberkatan perkawinan, resepsi perkawinan bagi kedua pasang anak kami ini, semuanya boleh berjalan dengan baik dalam tuntunan kasih dan kuasa-Mu ya Tuhan. Juga kami datang menopang dalam doa keluarga yang berduka, ditinggalkan oleh anak dan saudara kami almarhumah Evi Mastam Kadang, yang Tuhan panggil dari kehidupan keluarga dan jemaat Tuhan, yang rencana besok akan dilaksanakan ibadah pemakaman di Parinding. Tuhan terus menguatkan suami, anak-anak, orang tua
dan saudara-saudara yang ditinggalkan, bahwa sekalipun mereka ditinggalkan orang-orang yang mereka kasih, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan selalu ada bersama, menuntun, menguatkan dan menghiburkan segenap rumpun keluarga yang ditinggalkan. Ya Bapa di surga, berdoa untuk segala usaha pekerjaan yang Tuhan sudah karuniakan bagi segenap jemaat-Mu. Tuhan berkati, Tuhan berikan yang terbaik bagi mereka, sehingga sungguh ya Tuhan, mereka terus merasakan dan menikmati setiap berkat-Mu lalu usaha pekerjaan yang Engkau anugerahkan bagi mereka. Kami terus berdoa untuk pembangunan gedung pelayanan. Tuhan terus memberkati kami semua, memberkati segala upaya dari panitia pembangunan, segenap jemaat-Mu. Satu kerinduan harapan kami, kiranya pembangunan ini terus dikerjakan dalam rangka kami boleh mempersiapkan dalam menghadapi sidang raya PGI yang akan dilaksanakan pada akhir Oktober dan awal November yang akan datang. Dan biar kiranya Tuhan oleh campur tangan daripada-Mu lah Engkau nyatakan bagi kami semua, bagi panitia dan segenap jemaat-Mu, memberkati para tukang sehingga pekerjaan ini terus boleh berjalan dengan baik. Kami juga terus berdoa untuk pemerintah kami, untuk bangsa negara kami, dalam setiap tanggung jawab yang Tuhan telah anugerahkan bagi mereka untuk membangun bangsa negara ini, dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa negara kami. Engkau memberikan hikmat ya Tuhan, biarlah sungguh-sungguh mereka dapat dimampukan untuk melaksanakan tanggung jawab mereka dengan baik. Kami berdoa untuk pemilu kada yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober November yang akan datang, pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati. Tuhan memberkati pihak penyelenggara, memberkati kami semua, bahkan orang-orang yang akan Tuhan boleh pakai, mereka yang akan mencalonkan diri dalam satu tugas dan tanggung jawab untuk membangun daerah kami ini. Biarlah Engkau yang memberikan hikmat bagi kami semua ya Tuhan. Satu kerinduan harapan kami bahwa pemilihan ini boleh berjalan dengan damai, boleh berjalan secara jujur dan adil, dan sungguh-sungguh Tuhan Engkau memberikan hikmat untuk kami boleh memilih orang-orang yang Tuhan akan pakai untuk boleh membangun daerah yang Tuhan karuniakan. Terima kasih Bapa di surga untuk persekutuan yang sudah Engkau anugerahkan bagi kami malam hari ini. Terima kasih untuk semua yang telah Engkau pakai libatkan dalam persekutuan ini, bersama dengan majelis gereja kelompok pelayanan 4, bersama dengan Solider, main akustik, dan juga operator LCD, tim multimedia, bahkan segenap pekerja gereja, semua yang Tuhan telah pakai libatkan dalam persekutuan ini. Terima kasih untuk semua pelayanan kami ya Tuhan, semuanya untuk hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dan sebentar kami akan kembali ke rumah kami, ke tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Tuntunan kasih dan penyertaan Tuhan akan menuntun kami tibakan dengan selamat sejahtera, dan dimanapun kami berada, nama Tuhanlah yang terus kami puji dan kami muliakan. Ini kami Tuhan yang datang kepadamu dalam doa syukur dan syafaat kami. Mohon ampun Tuhan atas segala dosa kami. Terima dengarkan kami yang datang kepadamu di dalam dan melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan yang juga sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari bersama kita bangkit berdiri.
kita mendengarkan satu bagian firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 4 ayat 16 yang akan menjadi petunjuk hidup baru bagi kita sekalian firman Tuhan ini. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Bapak Ibu dan saudara-saudara segenap jemaat yang kekasih dalam Tuhan, pergilah, lakukanlah firman Tuhan, dan bukalah hatimu untuk terus dibaharui Roh Kudus dari hari ke hari. Saya siap dibaharui. Karena itu arahkan hati dan hidupmu hanya kepadanya dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nyanyian syukur perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di kehidupanku sejak Yesus di hatiku, di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku, dan dosaku